Halo Bapak Ibu. Baik, mari kita buka firman Tuhan kita pada malam hari ini, atau sore menjelang malam ini. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Baik, kalau sudah dapat, mari kita bergantian membacakan ayat firman Tuhan ini. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menahan dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan mau domba-domba dan domba-domba. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar tentang Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Tentu ada sesuatu yang menyebabkannya. Dia disebut sebagai gembala yang baik. Kalau dari pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat ada dua oknum, yaitu oknum gembala yang baik dan gembala upahan. Ya. Ada gembala yang baik sebagai pemilik dari domba itu sendiri, tapi ada gembala upahan. Ya. Nah, saudara-saudara pun dikatakan oleh Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Dia bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan itu ketika ada masalah, ada tantangan, ada musuh yang datang, maka gembala upahan ini dia akan melarikan diri. Dia akan melarikan diri mungkin ketika dia melihat musuh itu terlalu hebat, musuh itu tidak bisa dia lawan, atau dia tidak mau mengambil resiko untuk melawan musuh itu. Kenapa? Karena dia upahan. Ya, ketika kita bekerja misalnya menjadi seorang upahan, lalu harus mengorbankan nyawa kita karena gaji. Saya pikir kita pikir 2-3 kali. Gaji sekian, tapi harus mengorbankan nyawa demi pekerjaan itu. Ya. Sangat sulit mencari orang yang berani berkorban demi pekerjaan itu. Kalau dia itu upahan, saudara-saudara. Karena dia akan pikir, saya dapat gaji sekian, lalu saya harus mengorbankan nyawa saya. Oh, tunggu dulu. Lebih baik saya pergi. Nah, di tempat lain masih bisa dapat upahan lagi. Nah, tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus adalah gembala yang baik. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai gembala yang baik itu, sehingga dia mendapat, kita menggelar dia, mengatakan dia adalah gembala yang baik. Ya, saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan nyawanya
kepada domba-dombanya. Kita tahu ketika musuh datang, segala tantangan datang, dikatakan Yesus berada di depan. Diilustrasikan bahwa dia berada di depan, saudara-saudara. Dan dialah yang menghadapi tantangan pergumulan itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus memberikan nyawanya. Mengapa dia memberikan nyawanya? Ini berhubungan dengan bagaimana hubungan gereja Tuhan. Ya, ini kan ilustrasi hubungan Tuhan dengan jemaat Tuhan. Ya. Mengapa sampai Kristus memberikan nyawanya? Ini ada hubungannya tentang penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan memberikan nyawanya supaya kita ditebus oleh darah Yesus. Kita diselamatkan dari hukuman yang kekal karena dosa-dosa yang kita buat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya dikatakan akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini berbicara tentang keselamatan. Konteks di dalam firman Allah ini berbicara tentang keselamatan jiwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Tidak ada jalan penebusan dosa kecuali melalui Kristus yang disalibkan di atas kayu salib. Hanya oleh darah Yesus saja, maka dosa-dosa saya dan saudara-saudara akan diampuni. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perlu bersyukur karena Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara-saudara. Dia memberikan hidupnya untuk kita semua, sehingga kita memperoleh pengharapan ke surga. Kita memperoleh pengampunan dosa, saudara-saudara. Tadi malam saya waktu berdoa saya gemetar. Kenapa gemetar? Ketika saya merenungkan tentang neraka, saya sangat ketakutan ketika merenungkan neraka. Bukan berarti saya takut masuk neraka lagi, karena saya yakin neraka itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup. Tapi saya tahu orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak menjadikan Dia sebagai juru selamat dalam hidupnya, maka dia akan masuk dalam neraka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya kadang-kadang kita aneh mendengar ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Saudara-saudara, kalau Yesus bukan juru selamat, siapa lagi juru selamat di muka bumi ini? Siapa lagi? Mengatasnamakan Kristen tetapi mengatakan Yesus bukan juru selamat. Lalu siapa lagi juru selamat? Lalu bagaimana lagi pengampunan dosa? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi saya dan saudara-saudara. Dia bukan gembala upahan, ya, tapi dia adalah gembala yang baik. Dia adalah pemilik daripada gembala itu. Saya dan saudara-saudara adalah milik Yesus Kristus, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi saya dan saudara-saudara adalah milik Yesus. Kita telah dibeli oleh Yesus. Kita telah dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah milik Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita adalah miliknya, maka Dia mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Mengapa dia baik? Karena dia telah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara-saudara. Beri semangat dulu. Ketika ada seseorang yang datang sama Bapak Ibu, lalu memberikan uang, memberikan segala sesuatu yang ada pada dia untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu akan berkata, oh iya, orang ini baik, orang ini baik. Nah, Yesus juga begitu. Dia telah memberikan, bukan harta benda saja, tetapi dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus gembala yang baik, dan dia memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi bukan hanya kita diberikan keselamatan, tapi dia juga memberikan hidup. Dikatakan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Dan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu di muka bumi ini, tapi aku akan menyertai kamu. Dan aku akan memberkati engkau. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kita bukan hanya diselamatkan, saudara-saudara, lalu ditinggalkan begitu saja di muka bumi ini. Biarkan iblis cabut-cabik kita, biarkan dunia hancurkan hidup kita. Tidak. Tapi karena dia baik, Yesus is good, dia baik, makanya dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia Immanuel, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sekarang kita lihat dunia semakin kompleks, tantangan pergumulan semakin banyak. Dari semua sisi, semua tantangan begitu hebat. Ya, tahun perpolitikan juga menjadi sebuah pertanyaan ke depannya, bagaimana? Pelaksanaan ekonomi bagaimana? Kehidupan berbangsa bernegara bagaimana, dan sebagainya. Banyak sekali peperangan-peperangan yang sedang terjadi. Kita juga tidak mengerti apakah akan berkembang menjadi besar atau habis, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita memerlukan seorang gembala yang menuntun kita di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Tapi gembala yang bagaimana? Gembala yang baik. Gembala yang telah membuktikan kebaikannya dengan memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita juga melihat gembala yang baik itu memberikan hidup yang berkelimpahan. Ekonomi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi janji firman Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan hidup yang berkelimpahan kepada saya dan saudara-saudara. Dia memberi kelimpahan hidup. Apa arti kelimpahan hidup di sini? Kelimpahan hidup di sini mempunyai pengertian jasmani dan rohani, saudara-saudara. Kehidupan ini tidak bisa terlepas dari jasmani dan rohani. Kita tidak hanya setiap hari baca Alkitab lalu tidak makan, ya. Kita juga perlu uang untuk makan. Kita juga perlu uang untuk bayar SPP anak-anak dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Allah menjanjikan bahwa kita akan hidup di dalam kelimpahan. Apa arti kelimpahan? Di dalam Mazmur 23, mari kita lihat Mazmur 23. Ayat pertama kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang disediakan bagi kita dalam Mazmur pasal 23 ini. Dan ini menjadi pengalaman Daud. Bagaimana dia menjadikan Allah sebagai gembalanya. Dan dia mengalami kelimpahan-kelimpahan hidup. Dan dia mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan dia mengalami damai sejahtera, penyegaran jiwa. Dan sekalipun dikatakan, aku suka sekali dengan kata ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun, kata sekalipun itu artinya adalah sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang juga mungkin itu terjadi dalam kehidupannya, sesuatu yang akan dia alami. Misalnya begini, kita ini mau pergi ke Sambas ya, atau Sambas mau datang ke sini gitu ya, atau Skadau lah, ini ada tim-tim dari sana datang kan. Mereka datang nggak tahu kan, tapi kan ingin datang ke Tatang ya, seperti Bu sampai belum pernah ke sini, lalu ingin datang ikut rombongan ya. Dalam pikiran itu Ketapang sudah mantap, lihat di YouTube, lihat di apa, wah mantap mantap luar biasa ya kan. Nggak tahu kan di tengah jalan ada apa gitu kan. Wah, ketika naik mobil, aduh kok capek ya, kok jalannya aduh ya, macam-macam di tengah jalan gitu kan. Itulah kata sekalipun gitu ya. Sesuatu yang mungkin tidak terduga yang dialami oleh Daud dalam kehidupan perjalanannya. Memang gol di depan sangat indah, pelabuhan itu sangat indah dan ditunggu-tunggu untuk disampai ke sana. Tetapi perjalanan untuk menuju ke sana, kadang-kadang sesuatu gempuran-gempuran, badai-badai, kita tidak tahu. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Amin. Tidak takut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Ku tak tahu hari esokku, mungkinkah kekurangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Oh, saudara-saudara, apakah saudara-saudara pernah mengalami hal seperti itu? Saya sudah terlalu banyak mengalaminya. Ya, bukti hidup ada. Mana saya tahu sih mau bisa kena penyakit leukemia, saudara. Mimpi yang enggak, saudara. Masuk rumah sakit yang enggak pernah. Masuk rumah sakit sering ya lihat orang ya. Kunjungi orang, jemaat-jemaat banyak gitu ya. Tapi bagi impus di rumah sakit sejak saya nikah dengan dia enggak pernah. Kecuali ya waktu melahirkan anak lah. Itu sih wajar lah. Tiba-tiba ponis dokter harus terkena leukemia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok kita, amin. Tetapi yang kita tahu adalah gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Karena kita tahu sekalipun itu terjadi pada kita, pasti ada pertolongan yang berasal daripada Tuhan kepada kita. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Luar biasa sekali berkat Allah, berlimpah-limpah. Memberikan sesuatu yang indah kepada saya dan saudara-saudara dalam hidup ini. Kehidupan yang berlimpah-limpah. Ya memang jasmani juga. Tidak kekurangan. Tidak kekurangan bukan berarti hanya cukup, saudara-saudara. Cukup bolehlah. Tapi kita juga harus berlimpah-limpah. Supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Jadi jangan hanya berdoa supaya cukup-cukup saja. Ya. Berkatilah kami hari ini dengan makanan yang cukup. Memang makanan perlu cukup ya. Makan itu perlu cukup di dalam doa Bapa kami. Karena kalau kita makan yang berlebihan, itu bisa jadi racun dalam tubuh kita. Gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak ada ya. Ini udah mulai menonjok gitu ya. Gitu. Jadi makan itu jangan berlebih-lebihan. Nanti bahaya tubuh kita. Ya makanya doa Bapa kami cukup saja. Makanan cukup. Tapi bukan berarti kita doa Tuhan cukupkan ya supaya saya bisa bayar SPP saja, cukupkan saya bisa makan saja sama biaya hidup kami sekeluarga. Jangan itu saja doanya. Kalau bisa berlebih-lebihan. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Supaya kita bisa menjadi berkat. Saudara-saudara, ayat ini dikatakan domba-domba itu tidur di atas itu rumput itu. Dan juga dipakai padang rumput. Bukan dipakai hanya keranjang rumput. Tidak, tapi pakai padang rumput. Berarti ada makanan-makanan yang tersisa. Ada kelebihan makanan. Dan ketika kita tahu Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, ada sisa enggak? Selalu ada sisa. Tidak pas-pasan. Tidak cukup-cukupkan. Enggak. Tapi ada sisa dan lebih. Ada yang bilang kasih 12 murid. Ya kasih 12 murid betul juga sih. Tapi 12 bakul kasih 12 murid, 1 bakul makan itu, betul. Berlebihan juga jadi penyakit lagi. Gitu. Saya pikir maksud Yesus melebihkan itu semua pasti ada maksud untuk cadangan perjalanan mereka. Amin. Ada cadangan perjalanan untuk mereka pada hari itu, saudara-saudara. Itu rencana Kristus. Bukan supaya murid-muridnya mampu makan 12 bakul itu. Satu orang mana mampu makan 1 bakul. Ada yang mampu makan 1 bakul itu. Bakul di sana itu bukan kecil, besar. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti juga kadang-kadang kita juga salah dalam pengertian. Oh harus berlimpah-limpah itu harus ada di bank sekian banyak. Harus ada ya berlebih-lebihan gaji saya. Ya, enggak boleh pakai kata harus di sini ya. Tidak boleh. Tapi saudara-saudara, berlimpah itu artinya tersedia bagi saya dan saudara-saudara. Dan saya sering mengalami ketersediaan ini dari Tuhan. Amin. Ketika saya tidak ada, Tuhan mengirimkannya kepada saya. Misalnya saya ini lagi perlu ini nih. Oh bayar ini, bayar itu. Oh saya lagi kurang nih. Oh saya ingin perjalanan nih. Pelayanan kemana? Oh tidak ada nih duitnya nih. Gimana ya? Datang sama Tuhan. Berdoa. Tuhan bilang apa? Mintalah. Maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka pintu dibukakan. Tuhan buka rekening yang di atas yang kita simpan itu. Diturunkan kepada saya dan saudara-saudara. Ketika kita memerlukannya, Allah menyediakannya bagi kita. Seperti cek yang kita tulis. Makanya doa itu seperti cek yang kita tulis dan kita serahkan pada Tuhan. Amin. Dulu waktu saya mau menikah, ya saya kumpul-kumpul duit. Lalu kumpul-kumpul duit setiap bulan berapa
40.000 kumpul-kumpul. Dan ketika saya menikah, saya bilang, saya mau menikah, tolong duitnya dicairkan ya. Lahirkan sama saya. Akhirnya duitnya dilahirkan. Seperti begitu, saudara. Jadi ada ketersediaan. Amin. Amin. Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan di dalam hal-hal jasmani juga. Karena dia tidak mau kita kelaparan juga. Amin. Yang selanjutnya, arti kelimpahan di sini bukan hanya berbicara tentang hal-hal jasmani. Nanti makanya ini akhirnya kita jadi teologi kemakmuran. Segala sesuatu diukur dengan uang, ekonomi. Enggak. Kelimpahan di sini juga bisa punya pengertian. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru sering mengatakan berlimpah di dalam kebajikan. Berlimpah dalam kebajikan. Apakah kita sudah berlimpah dalam kebajikan? Kalau orang bertanya kepada kita, atau orang bertanya kepada orang lain, Pak Oktav ini kira-kira baik nggak orangnya? Sekarang buat penilaian. Tidak baik, cukup baik, atau sangat baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau cukup, berarti dia cukup-cukupan aja, nilainya cukup aja. Nilai cukup berapa? C. Naik ya, D cukup nggak? D nggak cukup. C. Ini ada guru-guru nih, saya nggak berani ngomong berani. Ya. 60 cukup nggak? Cukup naik kelas ya? Nggak cukup lagi sekarang. Harus 70 sekarang ya. Harus 70. Kalau 60 tak naik kelas, 70 baru bisa naik lagi sekarang ya. Zamannya makin canggih ya. Tuntutannya makin tinggi. Nah, apakah kebaikan kita cukup hari-hari ini atau kebaikan kita lebih? Orang ini baik, sangat baik, atau cukup baik saja, atau sangat baik. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita ada sesuatu yang berlimpah dalam ucapan syukur. Berlimpah dalam ucapan syukur. Apakah kita juga berlimpah dalam ucapan syukur? Atau ucapan syukurnya sedikit saja? Ya. Biasanya orang yang banyak bersyukur banyak diberkati, amin. Betul tak? Iya. Sedikit diberkati, biasanya sedikit ucapan syukur. Kemudian saudara-saudara, berlimpah dalam hal apa lagi? Berlimpah dalam hal kasih. Apakah kasih kita cukup saja? Atau kasih kita berlimpah-limpah? Jika kita menjadikan Kristus sebagai gembala kita, maka kita akan mengalami kelimpahan di dalam kasih. Mengasihi orang yang mengasihi kita wajar? Wajar. Mengasihi orang yang mungkin tidak mengasihi kita, yang tidak ada masalah-masalah dengan kita, biasa-biasa saja, wajar nggak? Wajar tak? Wajar. Misalnya ibu ini nggak punya masalah dengan saya mengasihi ibu, wajar, biasa. Lu tidak ganggu saya tidak ganggu kau. Sama-sama tak ganggu kan? Masalah? Nah, kasih kan? Nggak, wajar kan? Kemarin saya pulang dari sini, pulang dari gereja, tiba-tiba kami karena hujan lebat, saya singgahkan motor di tempat orang nikah pas di Gedung Pancasila. Lalu perut saya ini sebenarnya nggak terlalu lapar sih. Ya, tiba-tiba orang di Gedung Pancasila itu yang lagi sedang ngurus-ngurus makanan, Pak, makan Pak. Ini ada makanan Pak. Udah tawarkan istri juga, tawarkan anak juga. Makan Pak, nggak apa-apa makan. Ya, padahal kami bukan undangan loh. Tidak ada undangan, makan. Saya lihat, ada umut, enak Wah,
ingat umurnya Bu anak Bu itu kan, Bu Angwan kan, ingat umurnya. Enak makan loh. Akhirnya saya makan. Padahal itu Islam loh. Tapi dia mengasihi kita. Dia lihat kita kena hujan panas-panas, dia tahu kita kelaparan, dia kasih kita, mengasihi kita. Wajar. Kasih itu seperti itu wajar. Tapi kasih yang ada yang tidak wajar. Kasih yang berkelimpahan itu, yaitu ketika kita mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Mengasihi musuh-musuh kita. Orang ini telah menyakiti saya, orang ini telah membuat saya celaka, orang ini bahkan mungkin membunuh itu keturunan saya, mungkin orang ini telah menipu saya, orang ini telah membuat saya hancur, tapi saya tetap mengasihi dia. Seperti Kristus di atas kayu salib, mereka sudah menyalibkan Kristus sedemikian rupa, menghancurkan hidup sedemikian rupa, tapi Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itulah kasih yang berkelimpahan. Amin. Apakah kita memiliki kasih yang berkelimpahan? Saya pikir cukup itu, nanti sudah belajar sendiri di rumah tentang apa yang Tuhan berikan ketika kita menjadikan dia sebagai gembala. Mengapa kita mengatakan dia adalah gembala yang baik? Saudara-saudara bisa baca itu, Mazmur 23, saudara-saudara uraikan itu, dan saudara akan banyak menemukan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Tetapi hari ini kita sentuh sedikit bagaimana. Nah, sekarang ini bertanya bagaimana? Why? Kita menjadikan Kristus sebagai gembala. Kita ingin berkat. Kita harus mengetahui jalannya. Kita ingin menjadikan Kristus sebagai gembala yang baik, kita harus tahu jalannya. Bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai gembala yang baik itu? Menjadikan Kristus sebagai gembala yang baik, itu yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. Kata pintu di situ dikatakan, domba-domba itu harus masuk dalam pintu itu. Dia harus masuk, baru dia bisa menemukan padang rumput yang hijau itu. Dia harus masuk ke dalam. Dan Yesus diumpamakan sebagai pintu. Jadi di sini masuk ke dalam, bukan di luar. Kalau di luar tidak akan menemukan apa-apa, tapi ketika kita masuk ke dalam, kita akan menemukan sesuatu. Kemudian di sini juga pakai kata ginosko yang berarti mengenal Yesus. Mengenal yang dimaksudkan di sini adalah mengenal sampai mengalami Yesus. Seperti ini, mengalami kepribadian Kristus dalam hidup kita, bersatu dengan Kristus di dalam hidup kita. Makanya dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dikatakan Allah bersatu dengan kita. Allah masuk dalam hidup kita ketika kita mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi harus ada hubungan yang baik dengan Kristus, baru bisa menjadikan dia sebagai gembala kita. Kalau tidak ada hubungan yang baik itu, maka kita nggak bisa menjadikan dia sebagai gembala yang baik. Sekarang saya mau bertanya bagi kita semua, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah hubungan kita indah? Hubungan kita akrab? Hubungan kita menyenangkan? Atau hubungan kita membosankan dengan dia? Ketika kita berdoa,
Adakah itu sesuatu yang menyenangkan kita? Indahlah saat berdoa. Apakah indah ketika bertemu dengan Yesus? Itu menurut ciri-ciri hubungan kita baik itu hati kita ada kesenangan ketika bertemu dengan seseorang, betul? Misalnya kita bertemu dengan teman kita tidak ada masalah dengan dia. Oh, kita senang ketemu, bisa berbicara berjam-jam. Apalagi kalau sahabat, kita bisa curhat, kita bisa bicara banyak sekali, kan kita bisa berjam-jam kita bicara, karena tidak ada masalah. Bahkan ketika kita bertemu pacar kita bisa curhat, berbicara banyak dengan dia, bahkan bisa berhari-hari dan sebagainya. Kita bertemu dengan pasangan kita, istri kita, istri kita, suami kita bisa berbicara dengan enak, dengan nyaman. Tapi kalau ada masalah, lagi sedang perang dingin, gimana? Masih pandai ngomong dengan ayah kalau sudah perang dingin? Bisa nggak kita bercerita, bersenda gurau kalau sebenarnya orang ini sedang bermasalah dengan kita? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kecuali orang yang pandai bersandiwara lah. Tapi dengan Tuhan kan nggak bisa bersandiwara. Ya? Nah, jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kunci kita menjadikan Kristus sebagai gembala kita yang baik adalah kita memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Maka saudara-saudara sudah memiliki hubungan yang baik, datang ke gereja seperti terpaksa, didorong-dorong. Pak, datanglah ke gereja, datanglah, dikhotbahi, diancam dulu. Macam-macam. Kalau tak ke gereja, ya ada gereja-gereja kayak gitu. Pengajaran-pengajaran, kadang-kadang hamba Tuhan sudah marah kan. Ancam sana sini, baru ke gereja. Ya. Beri persembahan, diancam dulu. Tidak bayar perpuluhan, tidak masuk surga. Diancam dulu, baru beri persembahan sama macam-macam. Oh, saudara-saudara, sebenarnya itu hubungan yang gak baik. Punya orang itu sedang tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Datang ke gereja aja susah-susah, itu tanda itu tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Oh, kita mau ketemu Tuhan kok, bukan ketemu manusia kok. Di gereja ketemu siapa? Ya, ketemu Tuhan, bukan ketemu majelis, ketemu teman. Memang ketemu sih, tapi itu tidak jadi masalah. Kadang-kadang ada yang kita, oh, istri saya tidak pergi ke gereja, saya juga tidak ke gereja. Kalau suami saya tidak ke gereja, saya juga tidak ke gereja. Ya, kompak. Ya, secara logika baguslah. Tapi dia datang Tuhan, ada masalah hubungannya dengan Tuhan. Dia lebih mengutamakan hubungan dengan teman daripada Tuhan. Amin? Nah, makanya tidak amin kan? Amin? Nah, baru ada. Karena dipaksa kan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu harus kita bereskan hari ini. Kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya hubungan itu ditingkatkan? Kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, kita jangan banyak berpikiran negatif dengan Tuhan, saudara. Yang ketiga, kita harus memperbaiki kasih kita kepada Tuhan. Amin? Kasih kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki kasih kita? Kita harus selalu mengingat kasih Allah dalam hidup kita. Jangan lupakan itu. Terus ingat kasih itu. Makanya ada gereja yang setiap minggu tuh perjamuan kudus, supaya ingat kasih Tuhan terus.
Kematian Tuhan di atas kayu salib itu terus diingat gitu. Ada unsurnya di situ. Bagi KNI ada aturan tiap minggu kasih perjamuan kudus. Oh, bosan Pak. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan juga cepat-cepat marah dengan Tuhan, cepat-cepat curiga dengan Tuhan, cepat-cepat pikiran negatif. Orang yang selalu pikiran negatif dengan Tuhan nggak akan bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan sudah baik apapun dengan kita. Kalau pikiran kita selalu negatif dengan Tuhan, nggak bisa, nggak masuk itu. Karena apapun kebaikan negatif, apapun kebaikan negatif. Betul tak? Ada misalnya contoh, ada orang yang membawa uang sama kita 1 kresek. Oh, kita bilang ini mau nyuap saya. Wah, padahal dia betul-betul mau kasih kita. Iya. Dia bawa itu mobil untuk kita. Oh, kita berkata, ya ini untuk mengikat saya, untuk menghancurkan hidup saya. Karena pikiran negatif terus. Kita nggak akan pernah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kalau pikiran negatif kita selalu terjadi kepada Tuhan. Amin. Kita harus mempunyai pikiran yang positif dengan Tuhan, karena memang Tuhan itu baik dengan kita, gak pernah berbuat jahat dengan kita. Selanjutnya, ya mungkin yang terlalu lama lagi. Selanjutnya adalah bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, atau menjadikan Kristus sebagai gembala kita yang baik adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan dalam hidup ini. Ya. Dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, di atas juga itu bahwa gembala domba-domba itu mendengar suara dombanya. Karena ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan daripada kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, saudara, ada kata mendengar di situ, ya, mendengar. Jadi kita harus mendengar suara gembala kita. Kita harus mendengar suara Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah mendengar suara Tuhan dalam hidup ini dan melakukannya? Ada di YouTube itu bagaimana orang bisa panggil domba-domba itu datang. Lalu domba itu datang. Tapi kalau yang bukan gembalanya dipanggil, nggak mau datang itu. Ya. Nah, saya punya anjing. Memang ini bukan domba, tapi anjing. Anjing kalau kami panggil dia datang, dia datang. Tapi di sana di anjing saya ada 2 jenis anjing. Ya, ada jenis, masing-masing punya tuan sendiri. Ya, ada anjing yang namanya Moni. Moni ini tuannya tuh Eren dan Simu. Jadi kalau Simu panggil Moni, dia datang. Ya, kalau Eren panggil juga Moni, dia datang. Tapi kalau saya panggil datang Moni, makin lari. Karena saya ini bukan tuannya. Karena saya jarang kasih dia makan. Karena saya sering mau pukul dia. Karena dia sering buat masalah. Ya, tapi kalau Simu dengan Eren sayang sama dia. Ya. Tapi ada anjing lagi yang namanya Yora dan Yori. Yora yang Yoro ini pemiliknya saya. Nah, kalau saya panggil, mereka langsung datang. Yora Yori datang mereka. Oh, lihat saya sudah datang. Waduh, sudah lenggak-lenggok itu pantatnya itu ya. Datang ya, lenggak-lenggok datang, jilat-jilat saya gitu ya. Nah, saya panggil dia datang. Ya. Bahkan tidak panggil pun dia datang. Dia tahu, dia kenal saya. Suara saya juga dia kenal, dia datang.
Walaupun kadang-kadang dia datang, saya pukul dia. Pergi kamu. Karena dia datang mau udah kotor-kotor, mau ganggu saya. Mau deket-deket gitu. Saya pukul dia, saya usir dia. Tapi dia tunduk seperti seorang yang main sirkus dengan saya lagi. Oh, enak saja dia. Nggak apa, dipukul dia patah, dia tetap nggak lari, saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu saya ada Tuannya. Saya pelihara dia dari kecil sekali. Walaupun saya juga sering pukul dia, saya sering marahi dia, tapi dia tetap mau dekat dengan saya. Apakah kita dengan Tuhan seperti itu? Anjing saja bisa dengan Tuhannya seperti itu. Apakah kita bisa? Sedikit disentil Tuhan saja kita sudah marah. Sedikit mengalami pencobaan saja kita sudah marah dengan Tuhan. Sedikit sakit lalu didoakan tidak sembuh-sembuh, marah dengan Tuhan. Doanya belum dijawab sama Tuhan, Tuhan bilang tunggu dulu, kita sudah marah dengan Tuhan. Sudah ngamuk dengan Tuhan. Sudah ngembek kayak kambing. Ya, baru mengalami masalah sedikit saja, kita sudah tidak mau ke gereja. Biarkan Tuhan, rasakan Tuhan, tidak ada orang yang nyembah dia. Saya bilang Simo, sebenarnya kalau gereja kosong pun nggak masalah. Tuhan tuh nggak terlalu perlu kita. Dia sudah bisa pakai itu batu-batu memuji dia. Kita datang itu karena kerinduan kita demi kebaikan kita. Tuhan nggak dipuji juga nggak ada masalah. Tuhan bukan haus orang puji dia. Enggak. Tuhan bisa suruh malaikatnya yang berlaksa-laksa itu puji dia. Tanpa kita pun dia tidak ada masalah dalam hidupmu. Kita yang bermasalah kalau dia tidak ada. Amin. Kita yang tidak memuji dia dan meninggikan dia, kita yang bermasalah. Kita tidak ke gereja menyembah dia, kita yang akan mengalami masalah. Bukan dia yang mengalami masalah, kita yang mengalami masalah. Tapi pikiran kita kadang-kadang picik. Kita pikir Tuhan akan rugi. Ya, rasakan itu gereja, tidak ada duitnya kalau saya tidak datang. Rasakan itu pendeta, rasakan itu majelis, rasakan itu gereja. Tidak ada saya, semua tak jalan. Siapa bilang? Ini gereja Tuhan, ini milik Tuhan. Tuhan bisa buat apa saja. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan dan milikilah hubungan yang baik. Maka kita menjadikan dia sebagai gembala yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Tuhan menetapkan, kita nyanyi lagu semangat dulu ya. Ya, mari kita semangat nyanyikan lagu ini. Apabila ia jatuh
berdoa, nanti Pak Kim tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadi gembala yang baik bagi kami. Oh Tuhan, Engkau sore mengasihi kami dan menolong umat kami. Oh Tuhan, seperti itu kami juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin mengasihi orang yang lain. Oh Tuhan, segala semua proses kami dan sering segala budi kami dan badan kami, Tuhan, lebih mendekati Engkau karena Engkaulah gembala kami yang baik. Oh Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu karena sabda Engkau melalui hamba-Mu itu juga suara Engkau dari kami juga berletak di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, memberkati semua jemaat ini dan Tuhan memberkati jemaat yang berletak firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk, Sang Cho. Baik, saudara-saudara.